Hujan gerimis membasahi trotoar di sudut kota, menciptakan genangan kecil yang memantulkan lampu-lampu jalanan. Muslimah duduk di bangku plastik reyot di depan warung kaki lima. Tangannya memegang mangkuk bakso yang masih mengepul. Aroma kaldu yang hangat membawanya kembali ke masa kecil. Saat ia dan ibunya berjuang hidup di pasar, menjajakan sayuran demi sesuap nasi, jubah sederhana dan jilbab polos yang ia kenakan basah di ujung-ujungnya. Tapi ia tak peduli. Warren ini adalah tempat pelariannya, tempat ia merasa menjadi dirinya sendiri, jauh dari rahasia besar yang ia sembunyikan. Tiba-tiba, suara cekikikan menusuk telinganya seperti pisau. Muslimah mengangkat wajahnya dan melihat Isti, tetangga yang selalu memamerkan tas branded dan sepatu hak tinggi, berdiri di trotoar bersama dua temannya, Sinta dan Lila. Ketiganya mengenakan pakaian mahal, kontras dengan kesederhanaan Muslimah. Isti melangkah mendekat, bibirnya melengkung dalam senyum sinis. "Lihat deh, Muslimah, masih betah makan di tempat kumuh begini? Pantas saja hidupmu nggak maju-maju," katanya. Suaranya sengaja dikeraskan hingga pedagang bakso, Pak Maman, dan beberapa pelanggan menoleh. Muslimah menunduk, tangannya gemetar memegang sendok. Ia mencoba menahan perasaan yang bergolak di dadanya. Tapi, kata-kata Isti seperti menyalahkan. "Bara lama Isti, aku cuma ingin makan." "Apa salahnya?" jawab Muslimah pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. "Apa salahnya?" Isti tertawa keras. Tangannya menyilang di dada. "Salahnya adalah kamu bikin malu komplek kita. Lihat dirimu, pakaian murahan, makan di pinggir jalan, kayak orang miskin. Suamimu cuma supir angkot kan? Kalian berdua memang cocok. Sama-sama nggak punya kelas." Sinta dan Lila ikut tertawa, menambah luka di hati Muslimah. Pak Maman yang mendengar hinaan itu mencoba membela. "Bu Isti, jangan gitu. Orang makan di sini cuma cari kenyamanan." "Muslimah pelanggan setia saya." Tapi Isti memotong dengan nada menghina. "Diam, Pak, orang miskin seperti kalian memang saling melindungi. Warung kotor begini cuma cocok buat orang kayak dia." Ia menunjuk Muslimah dengan dagu, matanya penuh kebencian. Muslimah merasa dadanya sesak. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia bukan seperti yang mereka pikirkan, bahwa ia adalah Chok Haira Group, perusahaan tekstil terbesar di kota. Tapi ia menahan diri. Rahasianya harus tetap terjaga demi Hasan, suaminya yang polos dan penuh kasih, yang tak pernah tahu betapa beratnya beban yang Muslimah pikul. Namun, Isti tak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, mengambil ponselnya, dan mulai merekam Muslimah. "Ayo, senyum dong, Muslimah, biar aku unggah ke grup komplek. Biar semua tahu, istri supir angkot ini hobi jajan di tempat kumuh," tawar Isti. Nada suaranya penuh ejekan. Sinta menambahkan, "Iya, kasihan Hasan. Pasti malu punya istri begini." Lila, yang biasanya pendiam, ikut menyindir. "Mungkin dia nggak mampu beli makan di restoran, makanya kesini." Muslimah bangkit. Mangkuk baksonya masih setengah penuh. "Kukap, Isti." Suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku nggak pernah ganggu kamu. Kenapa kamu selalu menghina aku?" Tapi Isti malah tertawa lebih keras. "Menghina? Ini cuma fakta, Muslimah. Lihat dirimu. Bajumu lusuh, sepatumu murahan. Kamu pikir kamu siapa? Berani ngomong balik ke aku?" Pertengkaran itu menarik perhatian lebih banyak orang. Beberapa pejalan kaki berhenti menonton drama yang terjadi di trotoar. Seorang ibu-ibu tetangga, Bu Yanti, ikut mendekat. "Isti,
Sudah, jangan ribut di sini. Kasihan Muslimah, katanya, mencoba meredakan, tapi Isti malah menyerang Bu Yanti. Diam Bu, kalau nggak suka, sana pergi. Orang-orang kayak kalian ini yang bikin komplek kita jadi kampungan. Muslimah tak tahan lagi. Ia meletakkan uang di meja warung, lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Hujan membasahi wajahnya bercampur air mata. Di belakangnya, ia masih mendengar cekikikan Isti dan temon-temonnya. Lihat, dia lari. Malu, Kang, teriak Isti. Suaranya bergema di kepala Muslimah. Malam itu, di rumah sederhana mereka, Muslimah duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututnya. Hasan, yang baru pulang dari mengemudi angkot, melihat istrinya dalam keadaan murung. Sayang, ada apa? Kenapa matamu sembab? Tanyanya lembut. Duduk di sampingnya, Muslimah menggeleng. Tak ingin menceritakan hinaan yang ia terima. Gak apa-apa mas, cuma capek. Dustanya, tapi suaranya bergetar. Hasan memeluknya. Tapi malam itu, pertengkaran lain menanti. Ibu mertua Muslimah, Nyai Fatimah, datang tanpa pemberitahuan. Ia selalu memandang rendah Muslimah, menganggapnya tak pantas untuk Hasan. Muslimah, kamu kemana sore tadi? Aku dengar kamu ribut sama Isti di warung kaki lima. Malu-maluin keluarga saja, hardiknya. Muslimah menunduk, air matanya kembali jatuh. Mah, aku gak ribut. Aku cuma, ia tak bisa melanjutkan. Suaranya tercekat. Jangan beralasan, bentak Nyai Fatimah. Kalau kamu gak miskin, mana mungkin kamu makan di tempat begitu? Hasan, kenapa kamu gak ngajarin istri kamu sopan santun? Hasan mencoba membela. Ma, Muslimah gak salah. Dia cuma makan bakso. Apa salahnya? Tapi Nyai Fatimah tak mendengar. Kalian berdua memang sama, gak punya harga diri. Kalau bukan karena aku, kalian mungkin sudah jadi gelandangan. Pertengkaran itu berlangsung lama, hingga Nyai Fatimah pergi dengan membanting pintu. Muslimah menangis terseduh, merasa dunia begitu kejam padanya. Hasan memeluknya erat, tapi di hatinya ia mulai bertanya-tanya, mengapa Muslimah selalu menyimpan sesuatu. Sayang, kalau ada apa-apa, cerita sama aku ya. Aku gak suka lihat kamu begini, bisik Hasan. Muslimah hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia berjuang dengan rahasia yang semakin berat. Identitasnya sebagai bos besar yang ia sembunyikan demi cinta. Saat malam semakin larut, Muslimah berdiri di depan cermin, memandang wajahnya yang lelah. Hinaan Isti, cercaan ibu mertuanya, dan tatapan merendahkan dari tetangga bergema di kepalanya. Ia menggenggam jilbabnya erat, berbisik pada dirinya sendiri, aku harus kuat. Suatu hari, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Tapi di balik tekad itu, air matanya jatuh, menyisakan luka yang semakin dalam. Pagi di gedung megah, Haira Group, di pusat kota terasa dingin. Bukan karena udara, melainkan tekanan yang menyelimuti Muslimah. Ia duduk di kursi kulit di ruang CO, memandang papan nama di mejanya. Muslimah, Khairunisa, CO Haira Group. Di balik setelan blazer sederhana dan jilbab polos yang ia kenakan, tak seorang pun di kompleks tempat tinggalnya tahu bahwa ia adalah pemimpin perusahaan tekstil terbesar di kota, dengan ratusan karyawan dan klien di berbagai negara. Rahasia ini ia jaga ketat, bukan karena malu, tapi karena cinta pada Hasan, suaminya yang sederhana, seorang supir angkot yang mencintainya apa adanya. Namun, pagi ini, rahasia itu terasa seperti beban yang menghancurkan hatinya. Seorang asisten mengetuk pintu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Bu Muslimah,
Klien dari Singapura membatalkan kontrak senilai miliaran. Mereka mendengar rumor bahwa perusahaan kita bermasalah keuangan, katanya dengan nada pelan. Muslimah menutup mata sejenak, merasakan dunia seolah runtuh. Ia tahu rumor itu berasal dari kompetitor yang iri, PT Sentosa Jaya, yang selama ini berusaha menjatuhkan Haira Group. Siapkan laporan keuangan terbaru. Kita harus buktikan bahwa rumor itu bohong, perintah Muslimah. Suaranya tegas, meski hatinya rapuh. Di tengah rapat darurat dengan tim keuangan, ponsel Muslimah berbunyi. Panggilan dari Nyai Fatimah, ibu mertuanya yang selalu memandang rendah dirinya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. Muslimah, adiknya Hasan, sakit parah, butuh biaya operasi secepatnya. Kamu kan cuma menantu miskin, tapi setidaknya bantu sedikit. Jangan cuma ngurusin bakso di pinggir jalan, bentak Nyai Fatimah. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk. Muslimah menahan air mata. Berjanji akan mengirimkan uang meski ia tahu ibu mertuanya tak akan pernah menghargainya. Baik ma, saya akan urus, jawabnya pelan, lalu menutup telepon. Di ruang rapat, semua mata memandangnya, tapi ia hanya tersenyum tipis, menyembunyikan luka di hatinya. Sore itu, Muslimah kembali ke warung kaki lima Pak Maman, tempat ia mencari ketenangan. Tapi kedamaian itu sirna ketika Isti muncul lagi kali ini dengan senyum yang lebih jahat. Muslimah, masih betah di tempat kumuh ini? Aku dengar-dengar suamimu selingkuh loh. Maklum, siapa yang betah sama istri miskin kayak kamu? Cibir Isti. Suaranya penuh racun. Muslimah mematung, tangannya mencengkeram mangkuk bakso. Ia tahu itu fitnah, tapi kata-kata Isti seperti membuka luka lama keraguan yang pernah ia rasakan saat Hasan mulai bekerja lebih lama. Pulang dengan wajah lelah dan sedikit bicara. Isti, hentikan, aku gak pernah ganggu kamu, kata Muslimah. Suaranya bergetar, tapi Isti malah mendekat. Matanya menyipit. Oh, jadi kamu berani ngomong balik sekarang? Dengar ya, Muslimah, orang miskin sepertimu gak pantas tinggal di komplek kami. Kalau bukan karena Hasan yang kasihan sama kamu mungkin sudah diusir. Pelanggan lain di warung menoleh. Beberapa berbisik, membuat Muslimah merasa seperti hewan yang dikurung di kandang hinaan. Malam itu, di rumah kecil mereka, Muslimah duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Hasan baru pulang, bajunya bau keringat dan asap jalanan. Ia melihat istrinya yang murung, lalu duduk di sampingnya. Sayang, ada apa? Kenapa kamu kelihatan sedih? Tanyanya lembut. Muslimah ingin menceritakan semua hinaan Isti, tekanan di kantor, cercaan ibu mertuanya, tapi kata-kata tersekat di tenggorokannya. Gak apa-apa mas, cuma capek. Dustanya. Air mata mengalir tanpa suara. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras. Fatimah masuk. Wajahnya penuh amarah. Muslimah, kenapa cuman kirim uang segitu? Adiknya Hasan butuh operasi besar. Kamu pikir kami minta sedekah? Bentaknya. Muslimah terkejut. Ia telah mengirimkan seluruh tabungannya, bahkan mengorbankan dana darurat perusahaan. Ma, itu semua yang aku punya sekarang. Aku akan cari lagi, jawabnya dengan suara parau. Nyai Fatimah mendengus. Kamu memang tak berguna, Hasan. Kenapa kamu nikahi perempuan seperti ini? Dia cuma beban. Hasan mencoba membela. Mah, cukup. Muslimah sudah berusaha, tapi Nyai Fatimah tak peduli. Ia pergi dengan meninggalkan kota-kota pedas yang bergema di hati Muslimah. Kesedihan Muslimah semakin dalam saat ia menerima pesan dari adiknya di kampung. Aisyah, Kak, ibu jatuh sakit parah. Dokter bilang mungkin gak lama lagi kalau gak segera diobati. Muslimah merasa dunia runtuh. Ibunya, satu-satunya orang yang selalu mendukungnya,
kini terbaring lemah. Ia ingin bergegas ke kampung, tapi tekanan di kantor dan krisis keuangan perusahaan membuatnya terjebak. Malam itu, ia berdoa di sajadah. Air matanya membasahi kain. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa salahku menyembunyikan siapa aku sebenarnya? Bisiknya. Suaranya penuh keputusasaan. Keesokan harinya, Muslimah kembali ke kantor dengan wajah pucat. Di tengah rapat, seorang karyawan senior, Bu Rina, yang biasanya pendiam tiba-tiba berbicara keras. Bu Muslimah, kalau perusahaan ini bangkrut, kami semua akan jadi pengangguran. Apa ibu nggak peduli sama nasib kami? Nada suaranya penuh tuduhan, membuat Muslimah terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sedang berjuang mati-matian, tapi kata-kata itu tak keluar. Ia hanya mengangguk, berjanji akan menyelesaikan krisis. Meski hatinya hancur oleh tekanan dari semua sisi. Sore itu, Muslimah kembali ke warung Pak Maman, berharap menemukan secercah ketenangan. Tapi nasib seolah menertawakannya. Isti dan temon-temonnya muncul lagi. Kali ini dengan ejekan yang lebih kejam. Muslimah, dengar-dengar perusahaan tempat kamu kerja sebagai op bangkrut ya? Pantas saja kamu cuma mampu makan di sini, kata Isti. Disambut tawa teman-temannya. Muslimah ingin berteriak bahwa ia bukan op, bahwa ia adalah pemilik perusahaan itu. Tapi ia menahan diri. Ia bangkit, meninggalkan warung dengan langkah gontai. Hujan kembali membasahi wajahnya yang penuh air mata. Di rumah, Hasan mencoba menghiburnya, tapi Muslimah merasa semakin terisolasi. Mas, apa aku salah hidup sederhana? Apa aku salah menyembunyikan siapa aku? Tanyanya dengan suara pecah. Hasan memeluknya erat, tapi di hatinya, ia mulai merasakan keraguan. Aku cuma ingin kamu bahagia sayang, tapi kalau kamu menyimpan sesuatu, ceritakan padaku, katanya. Muslimah hanya mengangguk, tapi rahasia yang ia simpan terasa seperti dinding yang memisahkan mereka. Malam itu, ia menangis hingga tertidur, bermimpi tentang ibunya yang sakit, Hasan yang menjauh, dan hinaan Isti yang tak pernah berhenti. Langit kelabu menyelimuti kota, seolah mencerminkan kegelapan yang menyelimuti hati Muslimah. Fitnah Isti tentang perselingkuhan Hasan menyebar bagai api di komplek, meracuni setiap tatapan tetangga. Pagi itu, saat Muslimah berjalan menuju halte angkot, Bu Yanti, tetangga yang biasanya ramah, memandangnya dengan mata penuh praduga. Muslimah, sabun apa kamu pakai kok? Mual banget mukamu. Kamu nggak apa-apa ya? Dengar-dengar Hasan, katanya. Suaranya penuh basa-basi yang menyakitkan. Muslimah hanya menunduk, menahan air mata yang siap tumpah. Nggak apa-apa bu, jawabnya pelan. Lalu mempercepat langkah, berharap bisa melarikan diri dari dunia yang semakin kejam. Di kantor Haira Group, tekanan semakin mencekik. Rumor yang disebarkan PT Sentosa Jaya tentang korupsi di perusahaan Muslimah memicu kepanikan. Saham perusahaan anjlok, dan karyawan mulai berbisik tentang kemungkinan PHK. Dalam rapat darurat, seorang manajer senior, Pak Budi, menatap Muslimah dengan tatapan menuduh. Bu Muslimah, kalau perusahaan ini bangkrut, kami akan jadi korban. Apa ibu nggak punya strategi? Tanyanya. Nada suaranya penuh tekanan. Muslimah menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Saya sedang bekerja keras untuk menyelesaikan ini. Mohon kepercayaan kalian, jawabnya. Tapi suaranya bergetar, mengkhianati hatinya yang rapuh. Di tengah rapat, ponsel Muslimah berbunyi. Aisyah, adiknya, menelepon dengan suara parau. Kak, ibu nggak sadarkan diri tadi malam. Dokter bilang mungkin cuma punya waktu beberapa minggu kalau nggak dioperasi. Muslimah merasa dunia berhenti berputar. Ibunya, satu-satunya orang yang selalu menjadi penyemangatnya,
kini terbaring di ambang kematian. Aku akan ke sana secepatnya, katanya. Suaranya pecah. Ia menutup telepon. Air mata mengalir tanpa suara di ruang rapat yang hening. Semua mata memandangnya, tapi tak ada yang berani bertanya. Muslimah bangkit, meminta maaf, dan bergegas keluar. Hatinya hancur berkiping-haping. Malam itu, Muslimah tiba di kampung halamannya setelah perjalanan panjang. Di kamar sederhana, ibunya terbaring lemah. Wajahnya pucat di bawah lampu temaram. "Nak, kamu datang," bisik ibunya. Tangannya gemetar mencoba meraih Muslimah. Muslimah memeluk ibunya erat. Air matanya membasahi kain usang yang menyelimuti tubuh renta itu. "Ibu, aku gak akan ninggalin ibu. Aku janji akan bayar semua biaya pengobatan," katanya. Meski ia tahu tabungannya hampir habis karena membantu adik Hasan dan menutup krisis perusahaan, ibunya tersenyum lemah. "Nak, ibu cuma ingin kamu bahagia. Jangan sembunyikan kebaikanmu hanya karena takut dihakimi." Muslimah terseduh, merasa rahasianya sebagai bos besar adalah kutukan yang memisahkannya dari kejujuran. Kembali ke kota, Muslimah mendapati rumahnya dalam kekacauan. Hasan, yang biasanya penuh kasih, duduk di ruang tamu dengan wajah gelisah. "Muslimah, kenapa orang-orang bilang mekam-mekam tentang kita? Aku dengar fitnah tentang aku. Dan kamu gak pernah cerita apa-apa," katanya. Nada suaranya penuh kebingungan, bercampur frustrasi. Muslimah ingin mengaku tentang identitasnya, tapi ketakutan bahwa Hasan akan merasa rendah diri menghentikannya. "Mas, itu cuma fitnah. Aku percaya sama kamu," jawabnya. Tapi suaranya tak meyakinkan. Hasan menghela napas panjang. Matanya penuh kekecewaan. "Aku gak tahu apa yang kamu sembunyikan, Muslimah. Tapi aku gak suka kita begini," katanya. Lalu berjalan ke kamar, meninggalkan Muslimah dalam sunyi yang menyakitkan. Pagi berikutnya, drama baru menanti. Isti, dengan keangkuhannya, mengadakan arisan mewah di rumahnya, mengundang seluruh tetangga kecuali Muslimah. Namun, saat Muslimah lewat di depan rumah Isti untuk pergi ke pasar, Isti sengaja membuka pintu lebar-lebar. "Lihat teman-teman, ini dia si miskin yang suka makan di warung kaki lima," teriak Isti, disambut tawa para tamu. Muslimah mematung, tangannya mencengkram keranjang belanja. "Isti, apa salahku padamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Isti melangkah mendekat, matanya penuh kebencian. "Salahmu adalah kamu ada di sini. Muslimah, orang miskin sepertimu cuma bikin malu komplek ini." Beberapa tetangga berbisik, tapi tak ada yang membela. Muslimah berbalik, air matanya jatuh di trotoar. Hatinya teriris oleh hinaan yang tak pernah berhenti. Sore itu, di warung Pak Maman, Muslimah mencoba mencari ketenangan, tapi nasib kembali menertawakannya. Seorang anak kecil, anak dari tetangga, yang ikut arisan Isti, mendekatinya. "Tante Muslimah," kata Mama, "tante miskin jadi nggak boleh main sama aku lagi," katanya polos. Muslimah tersenyum pahit, menahan air mata. "Gak apa-apa nak, tante baik-baik saja," jawabnya. Tapi hatinya hancur. Pak Maman, yang melihat kejadian itu, mencoba menghibur. "Sabar nak, orang-orang cuma gak tahu siapa kamu sebenarnya." Muslimah hanya mengangguk, tapi kata-kata itu tak cukup untuk menyembuhkan luka di dadanya. Malam itu, puncak drama terjadi. Hasan pulang dengan wajah penuh amarah setelah mendengar kabar bahwa Muslimah mempermalukannya di depan rumah Isti. "Muslimah, kenapa kamu gak bilang apa-apa soal Isti? Aku dengar kamu ribut di depan rumahnya. Aku capek jadi bahan gunjingan," bentaknya. Suaranya menggema di ruang tamu kecil mereka. Muslimah terseduh, mencoba menjelaskan. "Mas, aku gak ribut, aku cuma lewat.
Dan Isti menghina aku di depan semua orang. Hasan memandangnya dengan mata penuh keraguan. Aku nggak tahu harus percaya apa lagi, Muslimah. Kamu selalu diam, selalu sembunyi, katanya. Lalu keluar rumah, membanting pintu. Muslimah jatuh tersungkur di lantai, menangis terseduh-seduh. Di tengah isakannya, ponselnya berbunyi, pesan dari Aisyah. Kak, ibu makin lemah, tolong datang secepatnya. Muslimah memandang foto keluarganya di dindingnya, Hasan dan ibunya yang tersenyum di masa lalu yang bahagia. Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Bisiknya. Suaranya penuh keputusasaan. Ia merasa terjebak antara rahasianya, cinta pada Hasan, dan tanggung jawab pada ibunya yang sekarat. Malam itu, ia berdoa di sajadah, memohon kekuatan, tapi air matanya tak berhenti mengalir, menyisakan luka yang semakin dalam. Hujan turun deras di luar gedung Haira Group, seolah menangisi nasib Muslimah yang berdiri di depan para investor dengan wajah pucat. Krisis perusahaan mencapai puncaknya. Rumor korupsi yang disebarkan PT Sentosa Jaya telah membuat beberapa klien besar menarik diri, dan saham perusahaan jatuh bebas. Di ruang rapat megah, para investor menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Bu Muslimah, kalau tuduhan ini benar, kami akan menarik seluruh investasi kami, ancam seorang investor tua. Suaranya keras menggema di ruangan. Muslimah menarik napas dalam, berusaha menahan getaran di tangannya. Saya jamin, semua tuduhan itu fitnah. Saya punya bukti, katanya, lalu mempresentasikan laporan keuangan dan dokumen yang telah ia siapkan hingga larut malam. Namun, di tengah penjelasannya, seorang investor muda menyela dengan nada merendahkan. Bu, dengan segala hormat, kami dengar Anda hidup sederhana sekali, makan di warung kaki lima, rumah kecil di komplek biasa. Mana mungkin Ceco sekelas Anda hidup begitu? Apa ini cuma kedok untuk menyembunyikan sesuatu? Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Muslimah merasa wajahnya panas. Rasa malu yang mendalam menyelimuti hatinya. Ia, yang sengaja memilih hidup sederhana demi Hasan dan prinsipnya, kini dihakimi karena pilihan itu. Hidup sederhana, bukan kejahatan, jawabnya pelan. Tapi suaranya bergetar, membuat beberapa investor berbisik sinis. Meski akhirnya, ia berhasil meyakinkan mereka dengan bukti, rasa malu itu tak hilang. Ia merasa identitasnya sebagai CEO justru menjadi bahan ejekan. Sore itu, saat Muslimah hendak pulang, ponselnya berbunyi. Aisyah, adiknya, menelepon dengan suara panik. Kak, Hasan kecelakaan, angkotnya ditabrak truk di perempatan. Dia di rumah sakit sekarang. Muslimah merasa dunia berputar. Ia bergegas ke rumah sakit. Hatinya dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Di koridor rumah sakit yang bau obat, ia melihat Nyai Fatimah, ibu mertuanya, duduk dengan wajah penuh amarah. Ini semua gara-gara kamu, Muslimah, bentaknya saat melihat menantunya. Kalau kamu gak bikin Hasan stres, dia gak bakal ceroboh di jalan. Perempuan tak berguna. Kata-kata itu seperti cambuk, membuat Muslimah mundur selangkah. Beberapa perawat dan pengunjung menoleh, menambah rasa malu yang membakar wajahnya. Ma, saya enggak. Muslimah mencoba membela diri, tapi Nyai Fatimah memotong. Diam. Kamu cuma beban keluarga ini. Muslimah menunduk, air matanya jatuh ke lantai, merasa dipermalukan di depan orang-orang asing. Di kamar rawat, Muslimah memandang Hasan yang terbaring lemah, kepalanya diperban, wajahnya pucat. Ia memegang tangan suaminya, menangis tanpa suara. Mas, maafin aku gak mau kamu begini, bisiknya. Di tengah isakannya, seorang dokter masuk, membawa kabar buruk. Bu, suami Anda butuh operasi secepatnya. Biayanya cukup besar. Muslimah mengangguk, berjanji
akan membayar. Meski ia tahu tabungannya hampir habis karena krisis perusahaan dan biaya pengobatan ibunya, rasa malu kembali menyelimuti hatinya. Ia, seorang CEO, kini tak mampu membayar biaya suaminya tanpa meminjam dari perusahaan yang sedang goyah. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit, Muslimah tak sengaja mendengar percakapan dua tetangga yang datang menjenguk. Kasihan Hasan, ya, nikah sama Muslimah yang miskin, sekarang malah kecelakaan. Pasti karena stres ngurusin istri yang cuma bisa makan di warung kaki lima, kata salah satunya. Muslimah memeluk dirinya sendiri. Rasa malu yang mendalam membuatnya ingin menghilang dari dunia. Ia ingin berteriak bahwa ia bukan miskin, bahwa ia adalah bos besar. Tapi apa gunanya? Hinaan itu telah mengakar di hati semua orang. Keesokan harinya, krisis di Haira Group membaik setelah Muslimah berhasil menandatangani kontrak baru dengan klien asing. Namun, kemenangan itu terasa hampa saat ia kembali ke rumah sakit. Ia mendapati Isti di koridor. Wajahnya penuh senyum licik. Muslimah, aku dengar Hasan kecelakaan karena kamu bikin dia malu di komplek. Pantas saja, istri miskin kayak kamu cuma bikin susah, cibir Isti. Suaranya sengaja dikeraskan hingga beberapa pengunjung menoleh. Muslimah merasa wajahnya terbakar. Rasa malu mencengkeram dadanya. Isti, cukup, aku gak pernah ganggu kamu, bentaknya. Tapi suaranya pecah, membuat Isti tertawa. Ngomong balik, sekarang, lihat deh. Semua orang tahu, kamu cuma sampah di sini, kata Isti. Lalu pergi dengan angkuh. Rasa malu itu memuncak saat Muslimah tak lagi bisa menyembunyikan identitasnya. Di kamar Hasan, saat suaminya sadar, ia mengaku dengan air mata mengalir. Mas, aku Haira Group. Aku sembunyikan karena aku gak mau kamu merasa rendah. Maafin aku. Hasan memandangnya dengan mata penuh kebingungan dan luka. Kenapa kamu bohongi aku, Muslimah? Aku pikir kita saling jujur, bisiknya. Suaranya lemah, tapi penuh kekecewaan. Muslimah terseduh, rasa malu karena telah menyakiti orang yang ia cintai, lebih menyakitkan daripada hinaan Isti. Aku cuma ingin kita bahagia, Mas, katanya. Tapi Hasan hanya memalingkan wajah, meninggalkan Muslimah dalam sunyi yang menghancurkan. Kabar tentang identitas Muslimah menyebar cepat. Isti, yang mendengarnya dari tetangga, datang ke rumah sakit dengan wajah pucat. Muslimah, maaf, aku nggak tahu kamu, katanya. Suaranya gemetar. Muslimah memandangnya dingin. Air matanya masih mengalir. Hinaanmu nggak akan pernah aku lupain, Isti. Tapi aku maafin kamu karena aku nggak mau jadi seperti kamu, jawabnya. Suaranya penuh luka. Isti menandok. Rasa malu akhirnya menyentuh hatinya. Tapi bagi Muslimah, kata maaf itu tak cukup untuk menyembuhkan luka yang telah menganga. Di luar kamar Hasan, Nyai Fatimah mendengar pengakuan Muslimah dari balik pintu. Ia masuk dengan wajah penuh penyesalan. Muslimah, aku salah menilai kamu, katanya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Muslimah hanya mengangguk. Rasa malu karena pernah dihina ibu mertuanya bercampur dengan kelegaan. Namun, di hatinya, ia tahu perjalanan untuk memaafkan diri sendiri masih panjang. Malam itu, ia duduk di samping Hasan yang tertidur, memandang wajah suaminya dengan air mata. Aku janji, Mas, aku gak akan sembunyikan apa-apa lagi, bisiknya. Meski rasa malu yang mendalam masih menghantui setiap langkahnya, langit senja membentang di atas kota, memancarkan warna oranye yang hangat, seolah memberikan secercah harapan di tengah luka yang masih terasa di hati Muslimah. Hasan, setelah berminggu-minggu pemulihan di rumah sakit,
Akhirnya diizinkan pulang. Muslimah mendorong kursi rodanya dengan hati-hati. Wajahnya penuh cinta, bercampur rasa bersalah. Mas, aku janji, kita akan mulai dari awal, bisiknya. Suaranya lembut namun penuh tekad. Hasan memandangnya dengan mata yang masih lelah. Tapi, ada kehangatan di senyumnya. Aku juga janji sayang, kita hadapi ini bersama, jawabnya. Tangannya meraih jemari Muslimah. Momen itu sederhana, namun penuh makna. Menjadi titik awal dari pengampunan yang Muslimah cari bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Kembali di komplek, kabar tentang identitas Muslimah sebagai CEO Haira Group telah menyebar luas. Tetangga yang dulu memandang rendah, kini menatapnya dengan kagum. Namun juga rasa malu. Muslimah, dengan kebijaksanaan yang telah ia pelajari dari luka-lukanya, memilih untuk tak menyimpan dendam. Ia memutuskan untuk tak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Di halaman rumah kecil mereka, ia mengumpulkan tetangga untuk mengumumkan rencana besarnya. Mendirikan Yayasan Haira Sejahtera, sebuah yayasan untuk membantu pedagang kaki lima dan anak-anak miskin mendapatkan pendidikan serta modal usaha. Saya ingin berbagi kebaikan, seperti yang ibu saya ajarkan. Kita semua bisa berbuat lebih jika kita saling mengerti, katanya dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Sorak tepuk tangan menggema, tapi di antara kerumunan, Muslimah melihat Isti berdiri di pojok, menunduk dengan wajah pucat. Isti yang hidupnya mulai goyah setelah keangkuhannya membuatnya dijauhi teman-temannya, datang ke rumah Muslimah malam itu. Pintu terbuka, dan Muslimah memandang wanita yang pernah menghinanya dengan luka yang tak terucapkan. Muslimah, aku nggak tahu harus bilang apa, kata Isti. Suaranya bergetar, air mata mengalir di pipinya. Aku salah, aku kejam sama kamu. Aku cuma iri karena kamu selalu kelihatan bahagia meski hidup sederhana. Muslimah menatapnya, mengingat setiap hinaan Isti yang seperti pisau di hatinya. Namun, di dalam dirinya, ada suara ibunya yang berbisik. Maafkan, nak. Pengampunan adalah kekuatan. Dengan bijaksana, Muslimah mengangguk. Isti, kata-katamu dulu sangat menyakitkan, tapi aku maafin kamu. Karena aku gak mau hidup dalam kebencian. Kita semua pernah salah. Ia melangkah maju dan memeluk Isti yang terseduh-seduh dalam pelukannya. Mulai sekarang, mari kita jadi tetangga yang lebih baik, tambah Muslimah. Suaranya penuh keikhlasan. Isti mengangguk. Air matanya membasahi jilbab Muslimah. Momen itu bukan hanya pengampunan untuk Isti, tapi juga penyembuhan bagi Muslimah yang belajar melepaskan luka masa lalu. Keesokan harinya, Muslimah mengunjungi Nyai Fatimah, ibu mertuanya, yang kini tinggal bersama adik Hasan, yang telah sembuh dari operasi. Nyai Fatimah menunduk saat melihat Muslimah masuk. Muslimah, aku malu. Aku selalu anggap kamu tak pantas untuk Hasan. Aku salah besar, katanya. Suaranya parau. Muslimah tersenyum lembut, meski kenangan cercaan ibu mertuanya masih terasa pedih. Ma, kita semua punya salah. Yang penting, kita belajar dari itu. Aku maafin Mama, karena aku ingin kita jadi keluarga yang saling mengasihi. Nyai Fatimah menangis, memeluk Muslimah erat, dan untuk pertama kalinya, Muslimah merasa diterima sebagai menantu. Pengampunan terberat adalah terhadap dirinya sendiri. Malam itu, di kamar kecil mereka, Muslimah duduk di depan cermin, memandang wajahnya yang lelah. Ia mengingat tahan-tahan, ia sembunyikan identitasnya. Takut kehilangan Hasan, takut dihakimi dunia. Aku salah karena tak jujur pada diriku sendiri, bisiknya.
Air matanya jatuh. Hasan, yang mendengar dari pintu, mendekat dan memeluknya. Sayang, kamu gak perlu malu, kamu manusia. Dan kamu sudah berbuat yang terbaik. Aku bangga sama kamu, katanya. Suaranya penuh cinta. Muslimah terseduh, merasa beban rasa malu yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Beberapa minggu kemudian, Yayasan Haira Sejahtera mulai beroperasi. Warung kaki lima Pak Maman menjadi pusat kegiatan pertama, tempat Muslimah mengadakan pelatihan untuk pedagang kecil. Ia mengundang Isti untuk membantu sebagai relawan, sebuah langkah bijaksana untuk memberi Isti kesempatan menebus kesalahannya. Isti dengan rendah hati menerima tawaran itu, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum tulus saat membantu membagikan paket sembako kepada pedagang. Muslimah, terima kasih. Kamu gak cuma maafin aku, tapi kasih aku kesempatan jadi manusia yang lebih baik, katanya suatu sore. Matanya berkaca-kaca. Muslimah hanya mengangguk. Hatinya penuh syukur melihat perubahan itu. Di kampung, Muslimah membawa ibunya ke dokter terbaik, menggunakan dana dari kontrak baru Haira Group. Ibunya yang kini mulai pulih memegang tangan Muslimah erat. Nak, ibu bangga sama kamu. Kamu gak cuma kuat, tapi juga penuh kasih, katanya. Muslimah menangis, merasa pengampunan dari ibunya adalah hadiah terbesar. Ia juga memaafkan dirinya sendiri karena pernah merasa lemah, menyadari bahwa kebijaksanaan lahir dari luka yang ia pelajari. Di bawah langit senja, Muslimah dan Hasan berjalan bersama menuju warung Pak Maman. Tangan mereka saling bergenggaman. Warung itu kini ramai dengan anak-anak dari yayasan yang belajar membaca, pedagang yang tersenyum penuh harapan, dan tetangga yang kini memandang Muslimah dengan hormat. Terima kasih sayang, karena tetap jadi dirimu, kata Hasan. Matanya penuh cinta. Muslimah tersenyum. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Dan terima kasih mas, karena mengajarkanku bahwa cinta itu tentang kejujuran dan pengampunan, jawabnya. Di tengah keramaian warung, Muslimah melihat Isti membantu seorang pedagang tua mengangkut dagangan. Ia juga melihat Nyai Fatimah yang kini rajin mengunjungi rumah mereka, membawa makanan untuk berbagi. Dunia yang dulu penuh hinaan, kini dipenuhi kehangatan. Muslimah menutup mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih atas luka yang mengajarkanku memaafkan, dan atas cinta yang membuatku kuat. Dengan bijaksana, ia telah memaafkan Isti, keluarganya, dan dirinya sendiri, membuka lembaran baru penuh harapan.